Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan sedikit sambutan dari bagian rohani Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri kepada Bapak Wajib waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati beliau al-mukarram Bapak Ustaz Ahmad Khairuddin ini, yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Mataram Bapak ini, Bapak Dr. Jenderal Arifin Mumtaz, Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Mataram Bapak ini, Bapak Dr. Andes Edi Yusuf Mumtaz dan Ibu Dr. Dewi, para pejabat struktural dan seluruh karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Mataram Kota ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah hingga menuju tradisi Islamiah yang seperti kita rasakan seperti saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Imroh sebelumnya kita online, penuh online ya, jadi 100% dari bulan-bulan sebelumnya dirasakan secara online. Nah, sehubungan dengan kondisi pandemi pada saat ini yang alhamdulillah kasus COVID sudah angka 0 di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini, maka Imroh karyawan akan diaktifkan kembali, tetapi secara semi online dengan batasan kuota 50 peserta. Yang lainnya nanti akan menyaksikan di channel YouTube-nya Imroh PRM, PKKM dan PKK. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu semua yang bisa hadir di tempat ini, karena Anda semua adalah pilihan Allah SWT, mendapatkan pahala yang sangat besar, karena duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan barang siapa yang meringankan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adapun materi Imroh yang akan kita terima yang pada siang hari ini ialah tentang hak dan kewajiban saudara kita muslim ya, hak dan kewajiban seorang muslim ketika menemui saudara kita yang sedang sakit. Dan di dalamnya akan dibahas tentang bimbingan talqin. Jadi tujuannya kita semua nanti akan memahami bagaimana kalau saudara kita sedang sakit, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana ketika ada saudara kita atau orang terdekat kita saat itu sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka tuntunan yang disuruh Rasulullah SAW yang bagaimana kita membimbingnya agar selamat, yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh beliau al-mukarram Bapak Ustaz Ahmad Khairuddin MPDI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu seluruh karyawan dan keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang berbahagia, di hari ini Jumat tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2021 Masehi. Di satu sisi di bulan Hijriahnya ada sebuah peringatan Maulid Nabi yang sudah lewat tanggal 12 kemarin, yang tadi telah disinggung di dalam tilawah atau qiraat Al-Qur'annya tadi, surah Ali Imran ayat berapa tadi yang dibaca? 144 hingga 146. Dan di sisi lain ada Indonesia menetapkan tanggal 22 Oktober itu sebagai tanggal apa ini, hari apa? Santri. Jadi saya kira tempat kita memposisikan diri sebagai santri-santri yang sedang berada di apa ini? Majlis Ta'lim, menuntut ilmu agama dalam rangka untuk memperoleh bekal akhirat nanti. Terkhusus hari ini tema kita adalah tentang apa tadi? Bagaimana mentalkin dan hal-hal yang berkisar antara itu, yakni bagaimana adab kita terhadap saudara kita yang sakit, atau karena kita berada di rumah sakit terhadap pasien-pasien kita yang sakit. Di dalam buku kita, pedoman Muhammadiyah, kita punya kitab namanya Himpunan Putusan Tarjih, yang dengan semuanya seingat saya itu telah pernah mengenalnya di sebelum pandemi kemarin. Itu masing-masing telah merasakan memegang kitab ini dan membuka sebagiannya. Di dalam kitab ini, atau lebih dikenal dengan singkatannya HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di dalam HPT telah termuat tentang tuntunan bagaimana apabila ada di antara saudara kita yang sakit atau kita sakit. Bagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW. Untuk itu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke persoalan yang pokok, yaitu mentalkin, maka saya sampaikan di sini beberapa hal penting. Bila mana seorang dari kamu sakit, maka hendaklah bersabar. Mengapa harus bersabar? Di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tersebut di dalam kitab Sirajul Munir juz 3 halaman 358. Hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sakit satu malam, maka ia sabar dan pasrah kepada Allah, terlepaslah ia dari dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi apabila seorang sakit dan dia mampu bersabar dari sakitnya itu, satu malam saja itu bisa membebaskan dirinya dari dosa-dosa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Ini keuntungan orang sakit apabila bersabar. Jadi apabila kita mengalami sakit apa saja, yang pertama kali kita tetapkan pada diri kita dan kita pertahankan, kita lakukan dan kita pertahankan adalah kesabaran. Karena sabar itu dituntut di dalam 3 perkara. 1, sabar untuk menjalankan ketaatan, menjalankan tugas kewajiban. Kita dituntut untuk sabar menjalankannya. Yang kedua, sabar itu dituntut di dalam hal kita menghadapi rayuan-rayuan setan dari larangan-larangan agama. Ini barang haram, tetapi saya sangat ingin, sangat tertarik untuk mengambilnya, untuk memakannya, untuk melakukannya. Tetapi karena dia sabar, maka akan memperoleh pahala yang luar biasa. Yang ketiga, sabar itu dituntut dalam hal musibah, menghadapi musibah. Seperti sakit, ini adalah dalam rangka untuk menghadapi musibah. Kita dituntut untuk sabar. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, dan hendaklah yang kamu jenguk, ini untuk muslim yang lain, kewajibannya atas muslim lainnya, menjadi hak muslim yang sakit adalah dijenguk. Jadi yang sakit dijenguk, yang sehat menjenguk. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya bersumber dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak orang muslim atas orang muslim ada 5. Bukan Pancasila saja yang 5, tetapi hak muslim atas muslim yang lain juga ada 5. Bukan balonku juga yang ada 5, tetapi hak muslim atas muslim yang lain juga 5. 1, menjawab salam apabila saudara kita memberi salam. Kalau salamnya assalamualaikum, jawabnya bukan waalaikumsalam, keliru. Yang benar adalah waalaikumsalam. Ada alif lamnya di situ. Karena salam pertama itu diawali dengan alif lam, assalamualaikum. Maka jawabannya harus tetap alif lamnya jangan ditinggalkan. Karena kalau ditiadakan menjadi asal waalaikum salam, maka berarti menghilangkan alif lam. Dan ini menyalahi, bertentangan dengan perintah Allah di dalam surah An-Nisa ayat berapa itu? An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au mithliha. Apabila kamu diberi salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik darinya atau semisal dengannya, sepadan dengannya. Jadi kalau kita diberi salam assalamualaikum, maka jawabnya yang lebih baik adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau semisal, sepadan. Yang sepadan itu adalah apabila kita diberi salam assalamualaikum, yang semisal, yang sepadan adalah waalaikumsalam.
bukan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam berarti tidak sepadan, kurang dari semisal. Maka ini menyalahi perintah tadi. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam mempraktekkan, mengamalkan perintah supaya dapat pahala. Diberi salam assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, itu masih dapat pahala 10 saja. Tapi kalau dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat berapa? 20. Pengen dapat 10 apa 20? Pengen berapa? 20. Pengen berapa? 30. Artinya tentu kita sebagai seorang mukmin akan memilih yang lebih baik, yang keuntungannya lebih banyak. Jadi jangan segan-segan Bapak Ibu ketika misalnya di chat di WA ada orang yang mengawali pembicaraan itu dengan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang kedua. Jadi menjawab salam apabila dia memberi salam. Yang berikutnya, maaf, ini tadi yang pertama ya, menjawab salam. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Hak muslim atas muslim yang lain. Mengunjungi orang sakit. Apabila saudara kita sakit, maka kita kunjungi. Jadi dan mengunjungi itu tidak hanya sekali selama dia sakit. Kita boleh mengunjunginya berkali-kali, asal tidak mengganggu si sakit. Jadi misalnya hari ini kita kunjungi di jam pulang kerja, atau di jam-jam memang jam santai bagi si sakit. Kemudian nanti boleh mengunjungi, malamnya juga mengunjungi, esoknya juga mengunjungi, tentu dengan mendoakan. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan alhamdulillah, dan menghiburnya. Insya Allah dengan sakit panjenengan itu di antara hikmahnya adalah Allah akan menghapus, membersihkan dosa-dosa hatinya. Jangan malah kita takuti. Saya punya tetangga itu sakit hapus panjenengan itu tidak lama terus meninggal. Namanya nakuti, malah tambah parah. Ya, jadi kunjungi orang sakit sesama muslim. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Jadi tidak hanya kita mengunjungi ketika ada di rumah, tetapi mengantarkan sampai kuburan. Kalau seseorang mensolatkan jenazah itu dapat pahalanya sebesar bukit Uhud. Kalau mengantar sampai mana? Sampai kuburan itu pahalanya 2 bukit Uhud. Tahu bukit Uhud? Boleh dilihat di Google. Bisa dilihat di Google. Artinya banyak sekali pahalanya. Mengantarkan ke makam. Jadi sebaiknya kita antarkan ke makam. Mengapa harus kita antarkan? Karena dia tidak dapat berangkat sendiri. Karena orang sudah meninggal. Yang keempat, mendatangi undangan. Jadi apabila saudara kita mengundang kita, maka kita wajib menghadirinya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mendoakan orang yang bersin dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi apabila orang yang bersin itu mengatakan alhamdulillah,
Lalu alhamdulillah, maka kita sesama muslim mendoakan yarhamukallah. Dan yang bersin nanti akan berdoa lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah membimbing kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ada 5 itu. Berikutnya, ini nanti kita terangkan lebih jauh lagi. Ini hanya hadisnya tadi, saya menyampaikan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya jelas sahih. Sehingga kita mau tidak mau, bagi orang yang beriman itu apabila diseru untuk kebaikan, tidak lain jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami melaksanakan, mentaati. Bukan kami mendengar tapi sektor. Bukan orang yang beriman tapi orang yang fasik, yang munafik, itu akan begitu. Ya, kami mendengar tetapi nanti dulu. Oke. Jawanya. Kemudian dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ia bersangka baik kepada Allah. Baik ini si sakit maupun keluarganya atau orang yang menjenguknya. Maka ketika seorang yang sakit itu sudah mendekati ajal, maka hendaklah ia bersangka baik kepada Allah. Jangan bersangka buruk, karena bersangka baik kepada Allah itu sudah berpahala. Tapi sebaliknya, bersangka buruk kepada Allah akan mengakibatkan diperolehnya dosa. Kalau bersangka baik berpahala, berarti kalau bersangka buruk berdosa. Hadisnya adalah dari Jabir, sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kamu semua mati kecuali berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan kemudian menilik hadis yang bersumber dari sahabat Rasul Anas, bahwa Nabi SAW masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya. Maka beliau bersabda, bagaimana perasaanmu? Jawabnya, aku berharap kepada Allah dan mengkhawatirkan akan dosaku. Maka beliau SAW bersabda, kalau berkumpul 2 sifat itu dalam hati seorang hamba pada peristiwa seperti ini, tentulah Allah memberikan apa yang diharapkan dan melindunginya dari apa yang ditakutkan. Jadi ketika seseorang sakit dan kemudian di dalam hatinya itu ada harapan agar Allah menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosanya, tapi juga takut jangan-jangan banyak dosa yang telah aku lakukan sehingga Allah mengadabku. Maka dipastikan, kata Rasul, jika 2 perasaan ini ada pada diri seorang muslim, maka Allah akan memberikan apa yang diharapkan tadi, yakni berupa kesembuhan dan ampunan. Dan Allah akan melindunginya, menjaganya dari apa yang dia takutkan, yaitu adab dan lain sebagainya, bencana dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sakit, tanamkan keyakinan dan munculkan, realisasikan dalam wujud yang nyata, yaitu ya Allah, berharap betul ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan musibah yang kau timpakan kepadaku ini ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sedang aku dalam keadaan kafir, dalam keadaan zalim, dan dalam keadaan berdosa. Wujudkan dengan doa-doa seperti ini. Niscaya Allah akan mengabulkan kedua permohonan ini. Allah akan sembuhkan, Allah akan bebaskan dari dosa, dan Allah akan lindungi dari adab, baik adab dunia maupun adab
seandainya dia meninggal setelah itu, maka Allah akan membebaskan dia dari siksa neraka. Baik. Kemudian yang berikutnya, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik. Nah, ini juga sebuah kewajiban bagi orang-orang yang sudah didatangi oleh tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian itu banyak sekali, bisa sakit, bisa usia lanjut. Seseorang yang sudah mencapai usia berapa? 50 ke atas, seperti saya ini, maka harus ya mulai waspada dan bersiap-siap untuk berwasiat. Ini dalilnya apa? Dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 180, yakni firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Yang artinya diwajibkan atas kamu bila mana seorang dari kamu kedatangan mati atau tanda-tanda kematian. Termasuk tanda-tanda kematian itu gugurnya gigi mulai rontok, ya, atau rambut yang mulai memutih, melemahnya tenaganya, energinya, yang kemarin kerja seharian bahkan bisa menggantikan shift temannya, sekarang kok nggak kuat ya. Itu berarti sudah kedatangan tanda-tanda kematian. Maka bersiap-siaplah untuk berwasiat apabila mempunyai harta, hak milik yang akan ditinggalkan. Dan batasan untuk berwasiat itu hanya 1/3 dari hak miliknya. Jadi kalau mempunyai uang 100 juta yang diwasiatkan untuk nanti diberikan kepada, misalnya nanti kalau saya meninggal tolong ya nak, ini berikan kepada Pak Ahmad ini, misalnya, itu maksimal batasannya adalah paling banyak 1/3, tidak boleh lebih. Itu bagi orang yang kekayaannya melimpah ruah. Yang kurang, yang hak miliknya yang kelak akan ditinggalkan hanya sedikit, boleh dikurangi dari 1/3. Boleh 1/4-nya atau kurang dari 1/4, karena kata Rasul 1/3 itu sudah banyak, kata Rasul. Ketika ada seseorang yang mau meninggal dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka orang ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau aku mensedekahkan, menginfakkan hartaku ini 2/3? Jangan, kata Rasul. Kalau 1/2 bagaimana? Tidak boleh. Kalau 1/3, ya 1/3 itu sudah banyak. Karena orang yang meninggal ini banyak hartanya, banyak meninggalkan hak milik. Baik. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kalian talqinkan. Nah ini tema kita, fokus tema kita di hari ini. Artinya tuntun untuk membaca orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dalilnya apa? Yakni hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, talqinlah mayatmu, yakni orang yang akan meninggal, dengan mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali Imam Al-Bukhari. Sedang bacaan surah Yasin pada orang yang hampir mati itu tiada ada dalilnya yang sahih. Ini bunyinya begitu di dalam kitab ini. Baik. Kemudian lagi, dan hadapkanlah ia ke arah kiblat. Ini ketika sudah
dalam keadaan sakaratul maut menjelang akan wafatnya itu segera dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian bila mana ia meninggal, maka pejamkanlah matanya. Ini didasarkan pada sebuah hadis Ummi Salamah, ibunya Selamat bahasa Jawanya. Kalau bahasa Arabnya Ummu Salamah. Bahasa Jawanya apa? Ya, Mbok Selamat. Ibunya Selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya ibunya Selamat. Rasulullah SAW datang kepada Abi Salamah, kepada suaminya ibunya Selamat tadi, di waktu sampai pada ajalnya, padahal matanya celek, bahasa Jawanya celek. Maka beliau memejamkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nyawa, roh itu kalau dipecatkan, dicabut, diikuti oleh mata. Jadi kalau seseorang pada saat sakaratul maut itu, lalu nyawanya oleh malaikat ditarik, maka matanya akan mengikuti kemana arah nyawa itu dicabut. Kalau nyabutnya ke arah atas, maka matanya akan melilit ke atas. Kalau nyawanya ditarik ke bawah, maka matanya juga kalau ke bawah, kalau ke atas melilit, kalau ke bawah, ya sama-sama melilit ya. Yang jelas mengikuti kemana arah nyawa itu dicabut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah mendoakan atas dirimu kecuali kebaikan, karena sungguhnya malaikat itu mengamini atas apa yang kamu katakan. Kemudian sabdanya, ya Allah ampunilah Abu Salamah, junjunglah derajatnya setinggi derajat orang-orang yang soleh, lapangkan dan berilah gantinya pada sepeninggalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahasa Arabnya doanya begini, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibi. Rawahu Muslim. Ini hal-hal seperti ini hendaknya dihafalkan oleh Bapak Ibu, karena sesungguhnya orientasi kita belajar ini sekalipun fokusnya adalah untuk panjenengan semuanya yang berada di pelayanan bimbingan kerohanian di pasien-pasien, tapi juga sesungguhnya ini untuk pribadi-pribadi di keluarga kita semuanya, karena kita semuanya tentu akan mengalami hal seperti ini. Oleh sebab itu hendaknya ini dicamkan, diperhatikan betul, diresapi dan kemudian dipraktekkan. Jadi jangan sekedar sampai pada batasan pengetahuan toh. Oh ya saya ngerti itu toh. Tapi nanti begitu ada yang meninggal, manggil Pak Mutin. Serahnya pada Pak Mutin. Eman, sayang betul. Apalagi kalau yang meninggal itu orang tua kita atau saudara kita, di mana kita sudah mengetahui tuntunannya, tetapi ternyata diberikan kepada orang yang belum tentu mengetahui tuntunannya secara benar. Eman, bentuk bakti kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita itu sia-sia. Eman. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah itu pernah mendoakan kepada 3 orang kecelakaan atas 3 orang ini. 1, apabila nama Muhammad disebut dan dia tidak bersolawat atasnya, maka dia celaka. Jadi misalnya ada tadi MC itu mengatakan pertama puji syukur pada Allah SWT, yang kedua sholawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka celaka, dan itu diamini oleh malaikat. Bahkan malaikat yang mengatakan, dan Rasulullah mengamini. Malaikat yang mengatakan,
Yang kedua, celaka orang yang diberi kesempatan bertemu kedua orang tuanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga, alias dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Celaka dia. Kata Rasul, amin. Iman-iman orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu celaka. Dan yang ketiga, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak dihapuskan, alias tidak memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan itu untuk beramal soleh yang maksimal sehingga dosa-dosanya bisa bersih mestinya, tetapi dia tidak memanfaatkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Kita jangan sampai tergolong kepada 3 kelompok orang itu tadi, 3 macam orang itu tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang ini nanti ada tanya jawab tidak? Ada. Oh ya. Ini kok sudah jam 2 lebih. Nanti asalnya jam 14 lebih berapa ya? Nggak sampai 14.30 nggak salah ya? Baik, kalau begitu langsung saja ke persoalan talqin. Nanti bisa dibuka di buku HPT ini di halaman 227, judul besarnya seperti ini, Kitab Al-Janazah, Kitab Jenazah. Cara bacanya itu nanti di halaman yang awal-awal itu adalah petunjuk-petunjuk dasarnya. Urut-urutannya ini sedang di halaman 236-nya itu adalah dalil-dalilnya yang tadi sebagian sudah saya bacakan tadi. Dalil-dalilnya, hadis-hadis yang termuat di dalam kitab ini, insya Allah hadis-hadis sahih yang layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang talqin. Mengapa talqin itu harus dilakukan? Karena orang yang akan meninggal itu ada pergolakan antara kebiasaan baiknya dan kebiasaan buruk. Akan bergulat antara kecenderungannya kepada ketakwaan dan bisikan-bisikan setan. Jadi orang ini yang semula misalnya mempunyai kebiasaan ibadah, mempunyai kebiasaan berperilaku baik, tetapi ketika sakaratul maut, orang ini akan digoda oleh setan untuk lisannya itu akan mengatakan hal-hal yang tidak semestinya, akan mengatakan hal-hal yang kebiasaan dia lakukan ketika di masa hidupnya. Misalnya kebiasaannya itu miso-miso, maka di akhir ayatnya nanti setan itu akan membisikkan, sampai ini lali toh, kalau kebiasaan sampai ini kata-kata apa misalnya, ya malang sangit atau apa yang lainnya, dan lupa. Nanti kalau saya sebutkan sungguhan nanti Pak menyusul kena saya. Jadi akan seperti itu. Dan nanti akhirnya jika orang ini di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya belum tentu dia masuk surga. Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, barang siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Oleh sebab itu, maka kita hendaknya mengajarkan, menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita tuntunkan bukan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi cukup
La ilaha illallah. Ini untuk sesama muslim atau untuk orang yang muslim. Kecuali orangnya bukan muslim. Kalau orangnya bukan muslim, yang kita tuntunkan kepadanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia belum masuk Islam. Maka masuk Islamnya dengan menuntun dia untuk bersyahadat sekaligus untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Sedang asyhadu an la ilaha illallah itu adalah syahadat. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah syahadatain. Jadi Bapak Ibu hendaknya juga kritis dalam soal mengungkapkan kata-kata. Kalau ucapan kalimat tauhid itu artinya la ilaha illallah. Kalau syahadat, tinggal syahadatnya syahadat apa? Syahadat tauhid apa syahadat rasul? Kalau syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadatain, ya kedua-duanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi kita tuntunkan kepada orang yang mau meninggal itu lafaz la ilaha illallah. Bagaimana cara teknisnya? Bagaimana? Apa kita perdengarkan ke telinga kanannya la ilaha illallah, la ilaha illallah? Tidak. Ya. Hati-hati perlakukan dia seolah-olah dia adalah orang yang masih sehat dan kita menghormatinya dengan adab sopan santun yang baik. Misalnya jika orang ini masih daya ingatnya masih bagus tetapi sudah menjelang sakaratul maut, kasih tahu dia, Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak atau Dek, monggo menirukan saya, karena salah satu sabda Rasulullah itu barang siapa yang akhir hayatnya itu adalah Allah dijamin masuk surga. Oleh sebab itu monggo dipenirukan la ilaha illallah. Kita tuntun dia. Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah entah dengan jelas atau tidak jelas, maka hentikan talqinnya. Jadi jangan diteruskan. Ini nanti malah menjadi peluang bagi setan untuk menjadikan hati orang yang ditalqin ini jadi bosan, bisa marah dia. Kecuali kalau si orang sakit ini tadi setelah la ilaha illallah masih berbicara yang lain. Nak rene nak. Kae lihat tuh saya tak simpen lagi kemari kae belum. Misalnya dia bicara yang lain. Maka setelah dia membicarakan yang lainnya itu tuntun lagi. Supaya apa? Supaya akhir dari hidupnya adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau setelah la ilaha illallah kok masih juga mengingatkan anak-anak kayak duit saya kalau berarti kalau dia setelah itu Allah mencabut nyawanya, berarti akhir dari hayatnya bukan la ilaha illallah. Berarti dia masih mengingat dan mengucapkan duitku memang. Ini yang tidak menjamin dia masuk surga. Jadi kalau dia mengucapkan ngomong ini ngomong itu setelahnya, kita tuntun lagi begitu seterusnya. Tapi ingat pelan-pelan, jangan semuanya dalam satu ruangan. Ayo monggo sedaya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingung nanti. Atau malah membuat panik si orang sakit tadi itu. Jadi begitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ringkasnya, tapi sesungguhnya ini bisa disusun, dibuat protap, dibuat SOP, standar operasional tersebut. Tata caranya bagaimana, mulai dari masuk assalamualaikum misalnya, kemudian
kita sampaikan, kita perkenalkan diri kepada keluarganya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang saya alami dulu ketika saya ditugas untuk memberikan rohani kepada pasien, mayoritas mereka merasa senang sebenarnya. Jadi baik keluarga maupun pasien itu senang kalau kita hibur, kita bimbing dalam soal agama itu senang. Oleh sebab itu berbahagialah bagi teman-teman yang mendapat amanah tugas untuk mengunjungi para pasien dan memberikan support, memberikan motivasi, memberikan hiburan kepada para pasien. Apalagi kalau gara-gara panjenengan Allah menetapkan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Panjenengan yang bertugas itu tadi, yang Allah jadikan sebagai sarana untuk menjadikan orang-orang tadi husnul khotimah, insya Allah Allah muliakan panjenengan. Allah beri pahala yang luar biasa pada panjenengan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu beberapa menit, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang soal ini. Tadi termasuk 5 perkara kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain, itu hanya muslim sesama muslim. Jika muslim dengan non-muslim beda lagi, bukan lagi kewajiban. Itu hak dan kewajiban sesama muslim. Ada sabda Rasul yang lain, tetanggamu itu ada 3 macam. Ada tetanggamu yang mempunyai 3 hak, ada tetanggamu yang mempunyai 2 hak, dan ada tetanggamu yang mempunyai 1 hak. Tetanggamu yang mempunyai 3 hak adalah apabila tetanggamu itu adalah saudaramu dan dia muslim. Dia dapat haknya sebagai seorang saudaramu kandung. Dan yang kedua, dia dapat hak sebagai seorang muslim, sesama muslim. Dan yang ketiga, haknya sebagai seorang tetangga. Ada tetanggamu yang mendapatkan 2 hak darimu, yaitu apabila tetanggamu seorang muslim, tapi bukan saudara. Dia dapat haknya sebagai seorang muslim, dan dia dapat haknya sebagai seorang tetangga. Dan ada tetanggamu yang bukan saudaramu dan bukan muslim. Dia dapat 1 hak. Apa haknya? Tetangga saja. Kalau mengalami kematian, musibah kematian, dia tetap kunjungi dia. Tetapi kita tidak perlu mengucapkan mugi-mugi dipun ngapunten nggih sedaya lepatipun. Mugi-mugi ditampi sedaya amal ibadahipun. Tidak perlu itu. Karena tidak ada tuntunan untuk mendoakan itu. Dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat 113. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah terdiri dari karib kerabatnya. Dan sungguhnya Allah tidak akan menghidayai orang-orang yang berbuat kezaliman. Baik, ini saya kira silakan jika ada pertanyaan. Yang mana ini moderatornya saya minta tolong agar dibantu untuk menentukan siapa-siapa yang diberi hak untuk bertanya. Baik, yang ingin bertanya silakan bertanya. Silakan. Ya Pak, mewakili ya nggak dinyampaikan. Sudah mewakili, ya, mudah-mudahan mewakili. Iya, mewakili. Bagaimana kalau takdirnya itu dia berkata Allah kan itu sudah umum. Ya. Baik. Talqinnya, ya, lafaz talqinnya adalah la ilaha illallah. La-nya panjang, la ilaha illallah, bukan la ilaha. Kalau la-nya pendek itu benar-benar ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu kalau la-nya pendek. Kalau la-nya panjang, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah.
lafadznya kalimatnya adalah la ilaha illallah, bukan Allah bukan. Adapun nanti calon orang yang sakit ini apakah mengucapkan lengkap la ilaha illallah atau Allah, itu urusan dia. Yang penting kita menuntunkannya la ilaha illallah. Karena bisa jadi kita mendengarkan dia melafazkan Allah, tetapi sesungguhnya menurut pandangan Allah mungkin, karena Allah Maha tahu, dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ya memang ada orang yang mengakal-akalkan, melogikakan. Oh, jangan dituntut dengan la ilaha illallah. Lah nanti kalau dia pas la ilaha terus sek, misalnya, berarti dia menyatakan tidak ada Tuhan itu nanti. Wah, itu terserah dia, karena perintah Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasul untuk menuntun orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Agama jangan diakal-akal, jangan dilogika-logikakan sendiri, harus berdasarkan dalil. Jadi tetap kita mengajarkan, membimbing orang yang meninggal itu dengan lafaz la ilaha illallah. Nah, sementara mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dan keistiqomahan untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara berita kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya selalu membawa acara. Apabila ada terdapat ucapan atau sikap saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kita ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka